Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry dengan NIM 3122101111. Saya dari kelas C sore, Prodi Bahasa Indonesia semester 4. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai membaca sintopis menurut langkah-langkahnya. Jadi dalam membaca sintopis ada beberapa langkah-langkah, yaitu ada 87 langkah-langkah yang akan saya jelaskan di sini, dan 7 langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi pertanyaan atau isu. Jadi sebelum saya masuk ke identifikasi pertanyaan atau isu, jadi di sini saya mengambil sumber bacaan yaitu dari cerpen novel dari cerpen Hantu di Sekolah Lama dan novel Kisah Misteri di Sekolah by Terelie. Oke, baiklah kalau begitu kita masuk ke langkah-langkah yang pertama dari membaca sintopis. Yang pertama yaitu identifikasi pertanyaan atau isu. Jadi pada cerpen dan novel yang saya ambil kali ini, yang pertama ada tema kemanusiaan, kemudian yang kedua ada karakter dan perkembangannya, kemudian yang ketiga ada konflik dan resolusi, kemudian yang keempat ada penggunaan simbolisme, kemudian yang kelima ada pengaruh budaya dan tradisi, kemudian yang keenam perbandingan dengan cerita hantu lain, ketujuh ada pesan moral, dan ke-8 adalah penggunaan bahasa dan gaya penulisan. Itu adalah ke-8 isi dari langkah-langkah yang pertama, yaitu langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi pertanyaan dan isu. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah yang kedua. Langkah-langkah yang kedua adalah memilih sumber bacaan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya mengambil sumber bacaan dari cerpen Hantu di Sekolah Lama dan juga novel Kisah Misteri di Sekolah by Eka Chandra Gunawan dan Terelie. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah yang ketiga dari membaca sintopis, yaitu langkah yang ketiga adalah membaca secara inspeksional. Jadi dalam membaca secara inspeksional ini ada 5 poin penting yang akan saya kasih tahu dan saya akan jelaskan. Yang pertama judul dan subjudulnya. Dalam judul di sini seperti yang diketahui bahwa cerpennya adalah Hantu di Sekolah Lama dan novelnya adalah Kisah Misteri di Sekolah. Kemudian fokusnya adalah mengkaji pengalaman supranatural di dalam karakter di lingkungan sekolah. Karena dua-dua novel dan cerpen ini ada sangkut pautnya dengan sekolah, misteri kisah hantu di sekolah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tema utamanya. Jadi tema utama ini adalah tema besar dari cerpen dan novel ini, yaitu tentang ketakutan dan trauma yang berhubungan dengan masa lalu, serta bagaimana hantu mempresentasikan kenangan yang tidak indah bagi setiap manusia gitu. Kemudian yang ketiga adalah analisis ringkasan, yaitu cerpen ini menceritakan tentang seorang siswa yang mengalami kejadian aneh di sekolah lama, di mana ia menghadapi hantu yang memiliki keterkaitan dengan sejarah sekolah dan pengalamannya sendiri. Kemudian yang keempat dari poin pentingnya adalah yaitu poin penting itu sendiri, yaitu karakter utamanya adalah seorang siswa yang menghadapi ketakutan, kemudian konfliknya adalah pertentangan antara realitas dan pengalaman spiritual, kemudian yang ketiga adalah resolusi, yaitu proses karakter dalam menghadapi ketakutan dan menerima masa lalu. Kemudian poin penting yang terakhir dalam membaca secara infeksional ini atau poin yang kelima, yaitu hantu dengan sebagai simbol, kemudian latar belakang dari cerita tersebut. Baik, kemudian yang keempat adalah analisis bagian-bagian penting. Jadi analisis bagian-bagian penting di sini yaitu analisis bagian yang hanya berperan penting dalam novel atau cerpen yang saya bahas di sini. Jadi ada beberapa poin penting untuk bagian-bagian pentingnya. Pertama saya akan jelaskan dari yang cerpen terlebih dahulu. Cerpen Hantu di Sekolah Lama ada 6 poin penting, yaitu tema,
pengantar, karakter, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Kemudian dalam novel kisah misteri di sekolah, ada 6 juga, sama juga tema pengantar, karakter, kemudian pembangunan misteri, dan klimaks. Ya. Jadi itu adalah bagian-bagian penting dalam analisis cerpen dan novel ini. Kemudian kita masuk yang kelima dalam membaca sintopis, lebih tepatnya langkah-langkah dalam membaca sintopis. Yang kelima adalah bandingkan dengan sintesis. Jadi perbandingannya di sini hanya, kalau saya jelaskan secara singkat, di sini perbandingannya sangat-sangat tidak jauh beda ya, karena di sini sama-sama menganut misteri yang ada di sekolah. Jadi kalau dibandingkan dengan sintesis, yang pertama ada tema. Dari cerpen, fokusnya adalah ketakutan individu dan keberanian dari novel tersebut, yaitu menyoroti pencarian kebenaran secara kolektif. Ya. Kemudian dari segi karakter, yaitu cerpen, karakter utama lebih sederhana dengan beberapa pendukung. Kemudian dalam novelnya, karakter lebih kompleks dengan interaksi yang beragam. Kemudian ada konfliknya, yaitu dalam cerpen lebih bersifat internal, individu atau versus hantu. Kemudian dalam novel, konfliknya lebih luas, ya, melibatkan dinamika kelompok. Kemudian ada klimaks. Dalam cerpen, momen itu tegangnya satu persatu. Kalau novel, puncak melibatkan banyak karakter secara bersamaan atau secara langsung atau spontan. Kemudian yang keenam, ini adalah perbandingannya, poin keenam ini, yaitu penyelesaiannya. Dari cerpen, penyelesaiannya cepat dan pesan moralnya langsung dapat. Kalau dari novel, penyelesaiannya lebih mendalam dengan refleksi pada hubungan antar karakter. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah yang terakhir pada membaca sintopis, yaitu analisis dan evaluasi. Baik, saya akan menganalisis terlebih dahulu dari cerpen Hantu di Sekolah Lama, kemudian ke evaluasinya, kemudian lanjut lagi ke novel Kisah Misteri di Sekolah, dan lanjut lagi ke evaluasinya. Oke. Jadi di sini pada cerpen Hantu di Sekolah Lama, sama seperti pada bagian sebelumnya, ada beberapa poin penting. Kalau dalam cerpen ada 6 poin penting. Yang pertama ada tema, kedua ada pengantar, kemudian ada karakter, kemudian ada konflik, klimaks, dan penyelesaian. Kalau dalam tema sendiri, yaitu misteri dan keberanian menghadapi hal-hal yang tidak dikenal. Jadi cerpen ini mengeksplorasi rasa takut manusia pada hantu dan trauma masa lalu mereka. Kalau dalam pengantar, yaitu setting yang digunakan adalah sekolah lama yang angker yang langsung menciptakan suasana yang menegangkan dan misterius. Kemudian kalau dalam karakter itu sendiri, tokoh utama adalah seorang siswa yang berani, mencerminkan rasa ingin tahunya, kemudian teman-temannya skeptis, memberikan kontras dan menambah ketegangan. Kalau dalam konfliknya, terjadi konflik antara kepercayaan akan hantu dan eksploitasi yang mereka bandingkan dengan orang lain dalam dinamika cerita ini. Kemudian yang terakhir, ada penyelesaian. Penyelesaian sendiri mengungkapkan latar belakang hantu, memberikan pesan moral tentang keberanian, dan pentingnya memahami sejarah dari sekolah tersebut. Untuk evaluasi sendiri, ada 2 poin penting dari cerpen Hantu di Sekolah Lama ini. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan. Oke, jadi yang pertama dalam kekuatan ini ada 2 poin penting, yaitu cerita singkat yang efektif dalam membangun suasana tegang. Kemudian yang kedua adalah karakterisasi yang jelas meskipun sederhana, membuat pembaca mudah terhubung. Kemudian yang kelemahan, yaitu poin pentingnya juga ada 2, yaitu alur yang agak cepat, mungkin mengurangi kedalaman pengembangan karakter, kemudian resolusi yang cepat bisa terasa kurang memuaskan bagi beberapa pembaca gitu. Kemudian kita akan analisis yang novel, Kisah Misteri di Sekolah, kemudian ke evaluasinya. Sama seperti yang cerpen, di sini analisisnya ada 5 poin penting, 6 maksud saya. Yang pertama adalah tema, pengantar,
karakter, pembangunan misteri, klimaks, dan penyelesaian. Jadi saya tidak akan menjelaskan karena di sini tidak jauh beda dengan cerpen, karena sama-sama mengungkap misteri yang ada di sekolah. Kemudian karakterisasinya juga mirip-mirip, cuman dalam penyelesaiannya agak berbeda dan juga klimaksnya agak berbeda. Jadi dalam klimaksnya itu puncak ceritanya melibatkan semua karakter, beda dengan cerpen yang melibatkan satu karakter tapi spontan dengan karakter lainnya. Jadi kalau dalam novel ini dia pembangunan cerita yang mendalam dan karakternya yang kayak membuat pembaca terasa emosional atau menciptakan momen yang menegangkan dan epik. Ini memberikan kepuasan tersendiri bagi pembaca, tidak jauh beda seperti yang cerpen yang barusan saya bilang. Kemudian yang kedua adalah penyelesaiannya, yaitu mengungkap penyebab kejadian misterius dan memberikan refleksi hubungan antara karakter, seperti itu. Kemudian poin yang ketujuh adalah buat kesimpulan. Jadi pada dasarnya kesimpulan pada cerpen dan novel ini adalah yang pertama, kesimpulan dari cerpen dulu, lebih fokus pada pengalaman individu karakter yang utama yang berani menghadapi ketakutan akan hantu. Kemudian novel yaitu di sisi lain menawarkan alur yang menjadi kompleks dengan banyak karakter dan auto support-nya. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Christian Ferry, pamit undur diri dan terima kasih.